wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala lailatal qadri fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu ahla syirki wal irfan. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin. Tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Pangersa Ketua Dewan Penasehat Yayasan di Pondok Pesantren Cijati, yang terhormat pangersa Ketua Yayasan Pak Arif, para habaib, para asatid, para ajengan yang saya hormati dan saya banggakan, para ibu bapak, santriwan santriwati, hadaniyallah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana pada sore kali ini menjelang maghrib saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersilaturahim, bisa bermuwajahah, bisa ameng ke keluarga besar yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah Cijati. Alhamdulillah, ini mungkin yang kedua silaturahim. Yang pertama non formal di bumi beliau, yang kedua ketemu sama banyak kawan. Alhamdulillah. Sebenarnya ini bukan orang lain karena juga ada sanad genealogi baik pemikiran maupun sanad biologis ke Mbah Cijati. Karena kaleresan Abi menjadi bagian daripada keluarga di Pondok Pesantren Mansaul Huda adalah Kadipaten, yaitu mertua Abi namanya Pangersa Maman Sarkhosi, ya, Kiai Ahmad Sarkhosi, putra Mbah Suki, Mbah Imroni, Mbah Muhammad, Mbah Srofuddin, Mbah Nyai Lami, Mbah Turkoim, Mbah Solihan, Mbah Siti Fatimah Cijati. Ya, sebenarnya kita ini kumpul, ngariung, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini adalah bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah Cijati. Alhamdulillah. Tentunya semua ini adalah atas anugerah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mual mungkin kalau bukan karena kehendak Allah kita bisa dipertemukan di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Tentunya tak lupa sholawat beserta salam mari kita bersama-sama haturkan kepada kita Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh harapan apa yang kita lakukan pada sore hari ini, yaitu ngaji bareng, termasuk apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Karena pesertanya juga ada anak-anak yang masih kecil, ya. Meskipun kadang-kala suara yang ngaji eleh, kayak di apa, ada juga aki-akinya. Jadi ini pas lengkap. Minal mahdi ilal lahdi. Dan alhamdulillah pesertanya juga ada tadi ayah kucing, ayah meh. Ya kucing saja ngaji, jadi kita ini kalau nggak ngaji kalah sama kucing. Ya, kucing aja ikut ngaji deh. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kasupan sedaya yang saya hormati dan saya banggakan, kaleresan abdi kebahagiaan tentang malam Lailatul Qadar. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa
Malam Lailatul Qadar adalah malam yang utama, bahkan lebih utama daripada 1000 bulan. Keutamaan ini dirangkum di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-ayat. Menurut satu riwayat bahwa barang siapa mau membaca surat Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam nama Allah yang agung. Ini satu fadilah. Sehingga kalau kita ini masuk dalam Ismul A'dzam milik Allah, kita ini doanya insya Allah didengar oleh Allah, makbul insya Allah, dan segala keinginannya akan terpenuhi. Kemudian fadilah lagi, barang siapa baca surat Al-Qadar 1000 kali pada hari Jumat, orang tersebut tidak akan meninggal dunia sebelum dia berjumpa mimpi ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam Lailatul Qadar yang terangkum di dalam surat Al-Qadar ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Awal muasalnya kenapa ada surat Al-Qadar, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ngobrol dengan para sahabatnya bahwa ada seorang mujahid pada zaman Bani Israel namanya Samsun Al-Ghazi. Beliau pada waktu siangnya berjihad di jalan Allah, malamnya melaksanakan qiyamul lail, umaha berat, dengan alat yang minimalis sekali. Bukan pakai golok, pakai pedang, pakai tombak, atau pakai bambu runcing seperti para pahlawan kita di Indonesia, tidak. Tapi pakai alat perang yang gak masuk akal, yaitu pakai tulang rahan unta. Dalam riwayat disebutkan para bapak, para ibu, bahwa tulang rahan ini, ya itu kan mesti ada bekas giginya yang sudah tercerabut. Itu beliau kalau haus, ya secara otomatis, ya Allah saya haus, nanti akan keluar air dari bekas gigi unta tersebut. Ketika beliau lapar, ya Allah perut sudah keroncongan, waktunya untuk makan, akan keluar daging dari bekas gigi unta tersebut. Beliau laksanakan itu dalam rentang waktu yang tidak sedikit. Kalau kita perang sehari saja, saya jamin gak bakal pulang. Ya, pasti banyak yang lari dari medan pertempuran ini selama 1000 bulan. Kalau kita akumulasi dengan hitungan kita, ya kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Hitungan yang cukup lama ini. Dengan perang sendirian beliau. Musuhnya adalah suatu kerajaan yang otoriter. Alhamdulillah atas kekuasaan Allah, Samsun Al-Ghazi ini tidak pernah kalah. Akhirnya para bapak, para ibu, pihak kerajaan menggunakan strategi licik. Ya, diawasilah keluarganya, dari mana keluarganya. Oh ternyata Samsun Al-Ghazi ini punya istri yang kafir, maksudnya non muslim. Akhirnya dipanggil oleh pihak kerajaan. Ya, saya punya maksud ingin menangkap istrimu, nanti saya akan kasih kompensasi berupa harta yang banyak. Bisakah Anda membantu? Oke, no problem. Akhirnya benar Pak, disiapkanlah tambang yang kuat, tambang yang besar. Diikatlah Samsun ketika tertidur lelap, ya, tidak sadar. Ketika bangun dari kata Samsun Al-Ghazi, siapa yang mengikat saya?
Ana ya zaujati, ya zauji, saya wahai suami. Kenapa kamu itu mengikat saya? Saya pengen mencoba apakah Tuhan itu kuat melepaskan itu. Ternyata dengan izin Allah, tali tambang yang begitu kokoh, begitu kuat hilang, alias lepas lagi. Nah, akhirnya datang lagi itu intelijen, datang ke rumah. Kok tambang segitu gede bisa lepas? Ya udah kalau gitu saya ganti dengan besi, dengan rantai yang cukup gede. Didatangkanlah rantai yang cukup gede. Ketika terlelap tidurnya, istrinya melakukan aksi yang kedua kali, diikat lagi. Setelah bangun, nanya dengan pertanyaan serupa, maksud dari yang berarti, siapa yang mengikat saya ini wahai istriku? Saya ya Bapak. Kenapa kamu ikat saya? Pengen nyoba apakah Bapak itu orang kuat atau tidak. Akhirnya dengan sekali hempasan, rantai itu putus semua. Terus akhirnya sampun ini bilang, ala arofti, apakah kamu itu nggak tahu bahwa ana waliyun min auliya'illahi ta'ala. Saya ini kekasih Allah, jadi apapun yang menghalangi saya nggak bisa. Illa sya'ri hadza, kecuali hanya rambutku ini. Kebetulan sampun itu rambutnya diikat, Pak. Ya, kalau mungkin sekarang itu yang dibilin-bilin itu kayak orang negro itu ya. Di sini dibuat kuncir opat, di sebelah kirinya dibuat kuncir opat. Jadi jumlahnya semua 8. Ya. Pengapesannya cuma sya'ri hadza. Lau qata'ti hadza sya'r, ya, la khorob, saya akan hancur. Akhirnya betul para bapak, para ibu. Akhirnya lapor lagi karena memang istrinya ini tidak mau minum. Setelah tidur para bapak, para ibu, ya, akhirnya dipotong-potonglah rambut Samun al-Ghazi yang 8 tadi. Ya, 4 jadi 8. Yang 4 untuk ikat kaki, rambut potongannya. Yang 4 untuk ikat tangan. Ketika bangun para bapak, para ibu, nanya lagi, siapa yang mengikat saya? Kata Samun al-Ghazi kepada istrinya, saya ya suamiku, saya pengen mencoba apakah omongan Bapak itu benar bahwa pengapesannya itu karena rambut. Ya akhirnya nggak bisa bergerak. Dipanggillah al-Tujuh dari raja, dibawa di Madbah Alimah, tempat penyembelihan penjagalan yang besar. Wah, di sana udah ya kayak sapi yang mau dikulitin saja, mau disembelih. Wah, akhirnya dibawa ke pihak kerajaan. Setelah ada di situ, dimutilasi. Matanya dicongkel, lidahnya dipotong, tangannya dipotong. Wah, akhirnya Allah menanyakan, kamu pengen apa? Saya pengen agar kekuatan saya ini kembali lagi ya. Wah, akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kekuatan yang dimiliki Samun itu balik. Sehingga dengan sekali gerak, semua yang ada di kerajaan itu hancur. Maksudnya bangunan-bangunan tempat penyembelihan itu hancur, semua meninggal dunia. Sampai istrinya pun yang non muslim tadi juga meninggal dunia. Setelah itu Samun berjuang di jalan Allah. Mendengar cerita ini para bapak, para ibu, ya, Rasulullah SAW ini ya beserta sahabatnya ini ngiri. Alangkah nikmatnya, alangkah indahnya kalau seandainya umatku kayak begini, yang usianya pendek, orangnya pendek, tenaganya nggak sekuat orang-orang zaman dahulu, diberi usia panjang seperti kaum-kaumnya Bani Samun, seperti kaum-kaum zaman dahulu, nabi-nabi zaman dahulu, sehingga bisa berjuang di jalan Allah. Nah, merindukan itu akhirnya turunlah surat Al-Qadar. Bahkan di dalam salah satu hadis diuningakan rok'atani fi lailatul qadri khairun laka wa li ummatika min durbi sayfi al-fasharin fi bani Israil. 2 rakaat pada malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik buat kamu Muhammad
juga buat para umatmu wahai Muhammad, daripada perang selama 1000 bulan di jalan Allah pada zaman Bani Israil. Inilah keutamaan para bapak para ibu. Bagaimana enggak mulianya kita ini sebagai umat Muhammad. Oleh karena itu para bapak para ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terus oleh karena itu para bapak para ibu, kita sebagai umat Muhammad terus diharuskan agar supaya apa? Memonitoring kapan Lailatul Qadar itu jatuh. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ini kan masalah khilafiyah ya para bapak para ibu. Ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu, ada yang mengatakan jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Dasarnya apa? Seperti Imam Wahab mengatakan bahwa karena memang pada tanggal 1 Ramadan itulah suhufu Ibrahim, mushafnya Kanjeng Nabi Ibrahim turun ke muka bumi. Tapi ada juga yang mengatakan Lailatul Qadar itu turun kemarin pada malam nuzulul Quran. Ya. Kenapa turun pada tanggal itu? Karena besoknya itu terjadi perang Badar. Ada yang mengatakan demikian, kayak Imam Abu Hasan Al-Basri. Tapi ada juga yang mengatakan bukan tanggal 17, tapi tanggal 18. Ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang mengatakan 23, 25, bahkan amatul ulama, ya, kebanyakan atau mayoritas ulama, Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27. Wallahu a'lam bishawab. Tapi juga ada yang mengatakan bukan tanggal 27, tanggal 21. Al-Malik ya terus. Kenapa sampai para bapak para ibu dirahasiakan kayak begini? Tujuannya ya salah satunya supaya kita ini beristihad, tidak lalai di dalam 1 bulan Ramadan ini. Tidak ada waktu yang hilang begitu saja. Tidak habis untuk ngabuburit, tidak habis untuk baca WA. Kira-kira 1 hari ini lebih banyak baca WA atau Al-Quran? Nah, ibu-ibunya jujur, ngaku. Ya kalau ngaku mah bisanya ringan. Sudah iya nggak ngaku itu Masya Allah. Kita tahu para bapak para ibu, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihil hasanah wal hasanatu asyru amsalihha. La aqulu kata Rasulullah alif lam mim harfun walakin aqulu alif harfun wala harfun wa mimun harfun. Barang siapa mau baca 1 huruf kitab Al-Quranul Karim, dia mendapatkan 1 kebaikan. Nah, 1 kebaikan ini al-hasanah ini nilainya asyru amsalihha 10, Pak. Berarti logikanya kalau kita baca alif lam mim berarti sudah dapat 30. Bukan ringan. Tapi ya jarang. Orang yang mau itu jarang sekali. Kita tahu para bapak, para ibu, Al-Quran sekarang ini jarang diminati, padahal itu dusturul hayah li ummatil muslimin, undang-undang pedoman kita untuk hidup di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk buat katalog, buat buku pedoman namanya Al-Quran. Orang Jepang buat mobil Toyota, keluar buku katalog ya, katalog Toyota. Kan nggak mungkin Toyota rusak
pakai buku katalog Suzuki, pasti nanti suaranya nggak benar. Ya. Mau jalan tapi nggak kuat lama, karena onderdilnya tidak cocok, tidak sinkron. Begitu juga kita hidup tidak menggunakan Al-Quran sebagai jalan hidup di muka bumi ini, pasti ada konflik di internal tubuh kita, ada split personality. Bahkan yang paling kelihatan saja, kalau kita ini nggak melakukan hukum Al-Quran, ya statusnya sudah kayak binatang. Agama mengajarkan kita kencing harus duduk cebok. Kalau ada orang kencing sambil berdiri seperti kuda. Ada perempuan cantik gentayangan tengah malam seperti kupu-kupu malam. Bukan binatang, karena tidak sesuai dengan koridor agama kita. Ada Pak Haji masih suka menggunakan uang, ya, suka rentenir, berarti seperti lintah. Dan sudah bersuami istri tapi masih suka kelayapan nyari istri orang seperti buaya. Nah, ini semua kan binatang. Balhum awallu, bahkan lebih sesat daripada yang tadi-tadi. Oleh karena itu para bapak, para ibu, pada momen bulan Ramadan ini, ayo kita perbanyak membaca Al-Quran. Ya. Siapa tahu pas kita baca Nun, ya itu kan sudah 10 nilainya. Pas kejatuhan malam Lailatul Qadar, alhamdulillah. Jadi memang sengaja dirahasiakan oleh Allah. Kalau nggak rahasia itu, ya teka-teki kehidupan itu nggak enak. Ya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita nanti begini, sudah tahu loh ya Pak. Kita ini mau melaksanakan kan malas, oh sudah ada jatahnya. Tapi beda ketika masih diperjuangkan. Ya. Inni ufitu hadhil lailata hatta yajtaidal mukallaf fi talabiha. Sehingga para bapak, para ibu, jikalau kita ini lepas kok nggak ngefasin nyari malam Lailatul Qadar, kita sudah dicatat sebagai mustahil. Ya. In akto'a ya falahu ajrun, kalau salah ya 1 pahala, tapi wa in asoba falahu ajroni, kalau seandainya betul kita ini sudah dapat 2 pahala karena istihad. Kemudian para bapak, para ibu, kenapa dirahasiakan lagi? Supaya apa? Kita ini semangat untuk bertaat kepada Allah, tidak putus-putus. Jadi itu kenapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah Lailatul Qadar itu hanya jatuh pada waktu dulu saja, yaitu ketika pada malam nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Sebenarnya para bapak, para ibu, Al-Quran diturunkan itu prosesnya dari Lauhil Mahfuz turun ke Sama'id dunia itu pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Setelah itu diturunkan lagi munajjaman, ya, hawalai salatata wa isrina sana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan secara estafet, ya, tidak secara spontanitas selama 23 tahun, yaitu sesuai dengan usia Rasulullah SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul usia 10 tahun, 13 tahun beliau ada di Makkah Al-Mukarramah, 10 tahun beliau ada di Madinah. Jadi usia beliau adalah 63 tahun. Itulah usia kekasih kita, dan kita ini sebagai umatnya ya usianya insya Allah gak jauh-jauh beda dengan Rasulnya, junjungan kita. Makanya pada hari ini kalau sudah ada 62 tahun 11 bulan ya gak tahu mau nangin lebaran gak ada.
tapi kita harus selalu optimis ya para bapak, para ibu. Apa yang kita lakukan ini adalah bagian daripada apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW agar kita ini berburu namanya malam Lailatul Qadar. Termasuk hadir kita pada tempat yang insya Allah barokah ini. Ini dicatat oleh Allah para bapak, para ibu. Kelihatannya lesehan di Darul Falah. Sejatinya kita ini kapling di surga Allah. Man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya dari rumah ke sini, ya sejatinya kita ini melangkahkan kaki kita ke surga. Lah kita ini kapling sudah. Dapat kapling rumah di surga insya Allah. Asal datang kita ke tempat ini adalah tulus karena Allah pengen ngaji lillahi ta'ala. Apakah Lailatul Qadar terjadi hanya sekali pada waktu itu? Ahmadul ulama, mayoritas ulama tidak, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun. Terjadi apa itu namanya setiap tahun ya. Masih ada ya. Nah seperti yang dikatakan apa itu namanya beberapa ulama di bawah ini ya, bahwa jumhur ulama ala annaha baqiyatun, masih ada, cuman ada pertanyaan, hal hadhihi mukhtasatun fi Ramadan, apakah ini hanya khusus di Ramadan atau bulan-bulan yang lain itu juga ada? Karena ada juga di Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailah mubarakah itu ada yang mengatakan itu nisfu Sya'ban, ada yang mengatakan itu bulan Ramadan. Ya ini kita ngikutin yang jumhur saja. Wal jumhur ala anna mukhtassatun bi Ramadan. Jadi mayoritas ulama mengatakan bahwa ini khusus di bulan-bulan Ramadan. Dalilnya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan linnas. Jadi Al-Qur'an itu hudan linnas. Kata nas ini kan umum para bapak, para ibu ya. Ada orang Amerika, ada orang Afrika, ada orang Cina, ada orang Korea. Malah kalau di sekitar Kabupaten Dawan itu tipenya arwana Pak, Arab, Jawa, Cina. Nah, di daerah Kabupaten apa itu namanya Dawan. Jadi nas ini maksudnya adalah mutlak ya, harus kita kasih ya. Muqayyad, muqayyadnya apa? Di awal surat Al-Baqarah itu ada alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi nas ini ainil muttaqin, bukan semua orang doya, enggak doya. Hanya muttaqin yang mau Al-Quran yang diturunkan pada tanggal 17 Ramadan di samai dunia, lalu dipecah-pecah selama 23 tahun. Muttaqin itu kriterianya kayak seperti cuma ada 5 kriteria muttaqin. Satu, orang yang percaya terhadap hal-hal yang metafisik. Ya, metafisik. Hal-hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tapi hari demi hari itu Pak Bu, ya, orang itu semakin krisis terhadap hal-hal yang metafisis. Kalau nggak real, kalau nggak instan, jarang yang percaya. Contoh, kalau Pak Bu, Bapak, Ibu, warga desa Cijati besok ada bantuan langsung tunai sebesar 600.000 ya, dibuka jam 8 kantor desa, jam 6 sudah antri. Tapi kalau Pak Arif adzan sholat Jumat, khotib menyampaikan khutbah, barang siapa berangkat jam pertama dapat unta, kedua dapat sapi, ketiga dapat wedhus. Adzan sudah, muadzin sudah adzan, yang lebih habis. Ini artinya apa? Kepercayaan kita terhadap hal-hal yang metafisik kurang. Berpikirnya instan. Kalau nggak kelihatan, ya nggak percaya. Termasuk tadi ada marhaban, alhamdulillah.
Ada sholawatan, ada tahlilan, kata pakai. Dan saya bangganya di sini itu penyelenggaranya anak-anak muda. Berarti ruh Al-Qur'annya ini luar biasa sekali. Ya, inilah generasi-generasi yang kita harapkan. Ya, generasi Qur'ani, generasi yang tidak jauh dari apa yang dikonsepsikan oleh para ulama-ulama dahulu. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, oleh karena itu para bapak, para ibu, karena masih ikhtilaf tadi ada di bulan Ramadan, tadi saya menyebutkan ada Ibnu Rasyid mengatakan bulan pertama, terus Hasan Al-Basri tanggal 17 kemarin, Anas bin Malik tanggal 19, Muhammad bin Ishaq katanya tanggal 21, terus ya. Dan seterusnya. Nah, ya, ada yang unik para bapak, para ibu. Ini terus. Ya, Imam Hasan Al-Basri yang tanggal 17 terus. Nah, ya, balik kanan. Tarik kanan. Naik. Terus. Jadi ada yang unik, yaitu pendapatnya Imam Ghazali. Sudah cekal dulu, tarik ke bawah lagi. Terus mangkal ke atas, ke atas. Jangan ke bawah. Tarik. Terus. Jadi Imam Ghazali itu sampai membuat ciri dari para bapak para ibu. Kalau seandainya kemarin puasanya kita ini dengan ormas-ormas lain kan beda. Ada ikhwan kita dari Muhammadiyah hari Senin, pemerintah dan ormas NU hari Selasa. Kata Imam Ghazali, kalau kita puasa itu kok awalnya hari Selasa atau hari Jumat, itu rumusnya kata beliau Imam Ghazali, itu nanti kita Lailatul Qadarnya tanggal 27. Nah, kalau hari Senin itu tanggal 21 dan seterusnya. Ada keterangan dalam kitab kayak begitu. Itu sudah rumus dan beberapa ulama itu mujarab, ya, artinya teruji. Ya, rumus yang dibuat oleh Imam Ghazali. Ya. Nah, ini beliau mengatakannya. Kama iftarul Ghazali wa qalu innaha tu'lam fi bil yaumil awal. Lailatul Qadar itu diketahui pada hari pertama dari bulan kemarin itu. Kalau awalnya hari Ahad, ya artinya puasa kemarin itu hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar tanggal 28. Kalau hari Senin, ya berarti nanti Lailatul Qadar tanggal 21. Kalau hari Selasa atau hari Jumat, nanti tanggal 27. Kira-kira Bapak Ibu ikut yang hari Senin atau hari Selasa? Ya, silakan pilih sendiri. Kalau hari Senin, Pak Bu, Aina kan malam 18 ya, salah 14 ya, kurang 2 hari 3 hari Pak Bu, siap-siap. Ya, kedah pinuh nanti mestinya di sini. Saya mah tenang Bu. Karena saya ikut mazhab yang pemerintah hari Selasa masih tepi tanggal 27. Tapi tetangga abdi ayah Pak yang belum isbat sampai sekarang. Hari Senin juga belum, hari Selasa juga belum, sampai sekarang juga belum. Isbatnya mungkin Lebaran. Ya. Jadi ini rumus para bapak para ibu ya. Sampai sebentar, Syekh Abu Hasan Al-Bakri wa mundu ballagtu sinnar rijal ma fatani Lailatul Qadar bihadhil qaidah al-madhkurah. Semenjak saya ini dewasa, setelah ngaji kitab Imam Ghazali ini tidak pernah kehilangan kesempatan bisa ngikutin malam Lailatul Qadar. Pak, Bu, ya, sok diingat-ingat kaidah. Nah, itu rumus. Ya. Rumus
rumus yang diberikan oleh Imam Ghazali. Ya tentunya dengan mukasyafah Imam Ghazali, dengan penelitiannya, dengan kaidah-kaidah yang beliau jumpai dari Ibnu Turos, dari kitab-kitab klasik. Ya. Qala al-Ma'alif rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi terus apa yang kita lakukan di dalam malam Lailatul Qadar ini? Momen-momen apa, ibadah-ibadah apa yang seharusnya kita lakukan pada malam Lailatul Qadar? Ya harus banyak baca Al-Quran. Satu, karena Al-Quran itu tadi penting, seperti saya katakan itu. Al-Quran itu nanti syafi'un bi ashabi, akan mensyafaati kita, Pak. Nanti di kuburan itu yang akan nongkrongin kita, jimat kita, yang menjadi perisai kita ketika ada mungkar nakir datang di alam kuburan. Tapi ya kadang-kala kita nggak adil terhadap diri kita. Coba bayangkan para bapak, para ibu, kalau satu hari ini saja kita baca Al-Quran 5 ayat saja, tinggal ngalikan Pak, jumlahnya hurufnya berapa kali 10 istiqomah lah, nggak usah banyak-banyak Pak. Yang penting sedikit tapi bisa istiqomah. Jadi baca Al-Quran dan zikir. Ini momen yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kita harus melaksanakan sholat isya dan subuh, niatin untuk berjamaah. Niatin lupa untuk bisa sholat berjamaah. Naqala Imamuna Asy-Syafi'i fil an majmu'il ulama naqlan an Ibnu Abbas radhiyallahu anha annahu qala. Jadi barang siapa ya, niat sholat berjamaah, sholat isya saja, innaha yahsulu lailatal qadari bi ayyan wiya sholatal jamaah fil isya wa ayyazima ala ayyusalliha jama'atan fis subhi. Jadi kalau kita niat sholat saja jamaah isya, sudah malam ini malam Lailatul Qadar, saya pengen sholat isya berjamaah di masjid, sekaligus nanti sholat tarawih, sholat di witir, subuhnya juga begitu, itu sudah dapat bagian. Kata Imam Syafi'i menukil dari sekelompok ulama. Ulama itu menukil dari Ibnu Abbas. Begitu juga kata Imam Malik radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Muwatta. Itu sudah dapat bagian. Fa innahu akhadha bi khaddihi minha. Orang yang demikian itu sudah dapat bagian daripada malam Lailatul Qadar. Kata Imam Sabajah Malik di dalam kitab Al-Muwatta, di dalam hadis Al-Muwatta. Jadi kalau nanti para bapak, para ibu milih yang hari Selasa ya, tanggal 27 mulai nanti iftar ya, maghrib itu sudah kita niati, karena itu namanya waktunya itu sampai nanti tulu'il fajri. Yang kedua, momen yang kita lakukan di dalam malam Lailatul Qadar, kalau kita nanti sudah aruf-aruf itu zikir, sholat isya, subuh, sholat tarawih dan sebagainya berjamaah, ya kita harus ada keinginan kuat untuk melaksanakan sholat malam. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man qama lailatal qadari imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dhanbi." Barang siapa mendirikan sholat malam, ada niat qiyamul lail ya, dengan dasar iman para bapak, para ibu, dan ingin pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diampuni dosa-dosa yang akan datang. Yang berikutnya para bapak, para ibu, di samping melaksanakan sholat malam ya, kita harus merokok malam-malam yang kiranya istijabah, istighfar, zikir yang istijabah,
yaitu yang ada pada waktu sahur. Ya, makanya di dalam Al-Quran itu ada wabil asharihum yastaghfirun, surat Al-Zariyat. Jadi pada waktu sahur itu kita sempatkan para bapak, para ibu sebelum kita sahur, ya kita sholat, ya sholat tahajud, sholat Lailatul Qadar, sholat sunat mutlak, sholat sunat fajar. Kita berdoa memohon kepada Allah yang terbaik. Bahkan Sayyidah Aisyah memberikan arahan kepada kita. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khinama ra'aitu lailatal qadr ma aqulu fiha quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Rasulullah, kalau seandainya ya Rasul saya menemukan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya ucapkan, apa yang harus saya doakan pada malam-malam Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah sering diucapkan oleh orang, tapi kelihatannya nggak angker ya Pak. Ya. Kayak Sayyidina Ali, para bapak, para ibu. Ya Rasul, saya itu pengen wiridan. Ya, yang beda lah dari orang-orang lain. Kata Rasulullah, udah ucapkan la ilaha illallah. Itu orang-orang lain juga mengatakan seperti itu ya Rasul. Ali, kamu ketahui bahwa la ilaha illallah itu bikin timbangan mizan itu menjadi berat. Ada cerita Pak Bu terkait dengan lafaz la ilaha illallah ini. Suatu ketika Syekhuna Khalil Bangkalan diundang oleh tetangganya yang punya hajat, nyembelih sapi paling gede Pak. Nah, disembelih, pengen nanti Mbah Khalil Bangkalan sumping di situ, berdoa di situ, baca doa-doa apa saja di situ. Ya, harapan Sohibul Bait. Setelah beliau ramuh hadir, ya, baca Al-Fatihah sekali. Habis itu baca la ilaha illallah sekali. La ilaha illallah. Sohibul Bait berumah. Rugi saya. Nyembelih sapi-sapi gede-gede begini, tahlilnya cuma sekali. Tahlil itu maksudnya baca la ilaha illallah. Karena beliau wali Pak, tahu keluh kesah itu Sohibul Bait. Setelah hari berlalu dipanggil, sini saya kasih. Kamu ngedumel ya tentang nyembelih sapi, tahlilannya cuma sekali, baca la ilaha illallah. Iya, coba sini ambilkan timbangan. Karena beliau seorang wali Pak, jadi karomah itu dimunculkan. Ya. Sapi diperlihatkan, ditimbang. Ya. Sapi yang gede Pak, carikan sapi saya. Diambil sapi yang paling gede Pak, dibawa di situ, ditimbang dengan lafaz la ilaha illallah. Sapinya lompat Pak, eleh kamu timbangan lafaz la ilaha illallah. Itulah hakikat Nabi di mizan. Ya. Akhirnya minta ampun, minta maaf tadi tetangginya. Kalau kita kan nggak bisa begitu. Anggur wae malah timbangannya rongsok. Ambrek. Para bapak, para ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Jadi itu adalah wasiat yang disampaikan oleh Siti Khadijah kepada kita agar supaya ketika malam Lailatul Qadar kita perbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terutama pada waktu sepertiga akhir malam Pak. Ada yang mengatakan sepertiga malam akhir itu ya antara tabuh 1 dini hari sampai sebelum sholat subuh. Seperti ada sebuah hadis yang ziru Rabbuna tabaraka wa ta'ala
kulla lailatin fi sama'id dunya hina thulutsal akhir fayaqul aman yad'uni fa astajib lahu aman yastaghfiruni fa astaghfiru lahu aman yas'aluni fa u'tiyahu. Ketika Allah pada malam sepertiga akhir itu turun ke sama'id dunya, maksudnya turun itu bukan Allah itu bertempat, tidak Pak, dekat dengan kita ya. Karena kondisi psikologis kita yang bersih digembleng di dalam selama bulan Ramadan. Jadi ketika kita minta ini sepertiga malam diijabah. Adakah orang yang meminta saya kasih? Adakah orang yang meminta ampunan saya ampuni? Adakah orang yang berdoa saya ijabah? Nyatanya kita pada ngerengkok. Tetangganya itu bersaudara kita. Salatu wassalamu alaihi, angkel sarungannya ya, tidurnya. Tapi kalau ada HP Pak, suaranya yek bukan. Ada beda. Tetangganya bersaut-sautan baca Al-Quran. Masya Allah, memang benar ya. Setan itu ya, kalau di depan nempel mata itu nggak guni, mau buka susah bisa. Nah. Jadi itu momen yang harus kita lakukan para bapak, para ibu. Nah, salah satunya berdoa pada sepertiga akhir malam antara tabu 1 sampai sebelum subuh. Pokoknya minta yang banyak Pak. Kalau kita minta ke Pak pasti diomelin. Tapi kalau minta ke Allah malah disuruh, kalau enggak malah dimarahi. Jam berapa? Sudah. Ya. Barangkali waktunya sebentar lagi ya. Jadi kita lanjut dengan diskusi aja dulu ya. Masih ada beberapa waktu ya. Mungkin ke depan saya mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada penyampaian yang salah, mohon ditegur, mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.